Yang saya hormati para hamba Tuhan dalam hal ini Bapak DPP, yang saya hormati Bapak kakak saya, kakak Petrus Aso, dan juga buat Bapak Naum Bubai, dan juga yang saya hormati Mama Bubai yang ada di depan saya, Mama Bubai, Mama Muyapa ya? Mau Muyapa dulu, Mama Muyapa Bubai. Terus di belakang Mama Bubai Yogi. Terus kakak-kakak senior saya yang kelahiran 60-an. Kalau ada silakan angkat tangan. 60-an tidak ada. 60-an sesuai data kita yang ada itu hanya 8 orang yang kelahiran 60-an. Yang kelahiran 70-an. Baik, terima kasih. Turun tangan. Yang 80-an silakan angkat tangan. 90-an. Baik, terima kasih. Yang 2000-an anak-anak kita atau ibu kita. Dan juga saya ucapkan selamat malam buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya sangat mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan pertolongan, atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga saya bisa ada bersama-sama dengan keluarga besar Himpunan Lain Besar Wamena di malam hari ini. Ya, tanpa undangan, tapi saya rasa ini penting karena ini kita buat acara. Baik, perkenalkan saya, pasti semua sudah tahu. Tidak perlu saya perkenalkan diri. Izinkan saya. Oke, baik. Nama saya Samuel Bigai. Kalau dulu kecil-kecil lo panggil sama Mamu. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa kesan-kesan mewakili Badan Pengurus Himpunan Lain Besar Wamena. Saya selaku ketua, izinkan saya untuk menyampaikan kesan dan pesan di malam hari ini. Yang pertama, saya sangat terkesan buat teman-teman yang ada di Nabire. Karena yang pertama, kita bicara Nabire itu lama, tetapi yang menghidupkan secara organisasi adalah teman-teman yang di Nabire. Kita berikan tepuk tangan. Terbukti dengan pelaksanaan reuni akbar pertama itu dikerjakan oleh teman-teman oleh Nabire. Terima kasih buat para inisiator yang sudah merancang kegiatan waktu itu. Berjalannya waktu, Nabire sudah buka pintu untuk lebih bangkit dan hadir secara terstruktur. Karena selama ini kita tidak terstruktur, tetapi Labiwan bisa teman-teman Nabire bisa bangkitkan itu, saya salut. Dan ini dengan padam ke depan terus kasih menyala. Itu buat teman-teman Nabire, terima kasih banyak. Itu kesan saya sangat terkesan dengan kegiatan. Sehingga kegiatan di malam hari ini juga saya tergerak untuk bagaimana mau dan tidak harus itu. Dan terima kasih ini kali ketiga atau kali keempat yang saya hadir. Kemarin di Timika, di Sarmi, terus di Wamena. Ada beberapa tempat yang saya juga hadir. Kalau di Jayapura, undangan dari HMPJ Himpunan Mahasiswa Jaya, tetapi diwakili. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan. Yang berikut di sini mungkin saya dapat sampaikan lagi itu terkait dengan kita Himpunan Labewa. Kita badan pengurus baru berjalan sekitar 2 bulan, dan di situ kami mempunyai beberapa prioritas yang harus kami buat. Yang pertama itu tentang legalitas hukum. Legalitas hukum itu yang mungkin kita jelaskan, saya jelaskan. Puji Tuhan, karena di tanggal 17 kemarin kami sudah mendapat surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM tentang legalitas kita. Dan secara nama
secara nasional kami sudah masuk pada tanggal 17 Desember kemarin. Dan terhitung 2 bulan ke depan sampai Februari tanggal 15 kami disuruh untuk siapkan berkas-berkas. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang konsolidasi persatuan dan kesatuan. Konsolidasi persatuan dan kesatuan ini yang perlu kita jalani bersama, karena Labewa terdiri dari beberapa suku budaya yang ada. Kita di sini mungkin kita satu suku, tetapi kalau kita di Wamena secara Labewa itu banyak suku. Jadi di situ kita sangat kewalahan untuk kita mempersatukan semua suku. Karena masing-masing suku itu ada Labewa Batak, ada Labewa Toraja. Maka ini yang kita persatukan mereka untuk bagaimana dalam satu wilayah yang resmi. Yang berikut itu pendataan anggota Labewa. Pendataan kebutuhan yang kami lakukan sudah mencapai 825 orang hingga saat ini. Tetapi itu belum semua terakomodir. Saya harap supaya link yang sudah dibagikan itu kita semua bisa mengambil bagian supaya pendataan kita bisa kasih jalan. Yang berikut menyangkut rapat kerja kita akan lakukan di bulan Februari. Untuk tempat dalam waktu dekat kita akan tentukan entah di Jayapura atau di Timika antara dua ini. Jadi kita butuh dukungan supaya rapat kerja kita bisa lakukan bersama-sama di bulan itu. Yang berikut dalam waktu yang singkat ini juga teman-teman juga sedang membuat beberapa kegiatan. Seperti kemarin kami juga terlibat di donor darah, vaksin massal, tapi itu semua dilakukan oleh teman-teman Labewa. Dan untuk saat ini kami masih berpusat dulu di Wamena, kami belum bisa keluar. Dalam arti kami masih terbentur dengan pembiayaan, karena organisasi mau jalan harus ada backupan atau dukungan dana. Nah, sehingga ini yang perlu saya sampaikan, untuk legalitas ini kita teman-teman kita dorong sama-sama supaya kalau terdaftar secara terstruktur di masing-masing kabupaten berdasarkan legalitas yang ada bisa daftar di Kesbangpol, dan di situ setiap tahun teman-teman di masing-masing kabupaten bisa ada anggaran pembinaan UKP. Nah, di situ yang saya harapkan untuk teman-teman di kabupaten untuk kita kerjasama supaya kalau ada dana pembinaan di kabupaten itu bisa kelola sendiri, dan dana itu tidak dikasih kita badan pengurus yang kelola, tapi teman-teman di kabupaten yang masing-masing kelola. Itu yang mungkin saya dapat sampaikan. Yang berikut tentang hak dan kewajiban. Di sini yang kami sudah dorong tentang hak dan kewajiban ini, informasi terakhir itu kami sudah nego dengan pemerintah untuk ada pembagian 70 dan 30%. 70% itu hak anak asli Jaya Wijaya, tetapi 30% itu hak anak asli kita anak dari Desa Wamena. Ini yang kita butuh dukungan, dan puji Tuhan hal ini kita sudah mendapatkan respon yang lebih baik. Dan sehingga besok kalau macam ada penerimaan atau lain semuanya itu sudah ada pembatasan. Dalam arti anak asli dia punya hak untuk 70% masuk, dan 30% itu dikembalikan ke untuk kita teman-teman Labewa. Dan juga untuk adik-adik yang mahasiswa yang berada di kota studi Jayapura maupun Manokwari untuk harus terlibat di AMPJ, karena di situ sudah mereka ketua-ketuanya sudah tahu kalau kita Labewa ada, sehingga nanti nama-nama itu akan diusulkan di pembagian beasiswa dan lain-lain. Saya pikir ini sangat penting untuk kita semua kerjasama. Kita kerjasama, kita koordinasi yang baik. Nah, itu mungkin hal-hal yang saya sampaikan untuk kita ketahui bersama. Terus yang berikut, kita dalam tahun ini kita sudah mulai dengan beberapa kegiatan olahraga. Seperti Labewa Cup pertama kita sudah mulai di tingkat wilayah Lapagor, dan kalau Tuhan kehendaki rencana tahun depan itu kita akan buat di Jayapura untuk skala Papua. Dan juga kita sudah buka Bali Festival Musik pertama, itu yang dilakukan oleh Labewa. Dan pertama kami sudah lakukan di Wamena pada tanggal 11 kemarin. Tetapi untuk tahun besok kita akan buka 2 event ini di Jayapura di skala provinsi. Dan itu yang kita kerjasama semua teman-teman di kabupaten untuk kita sama-sama kerja barang ini. Yang berikut kita mohon dukungan doa bersama, karena kita di sana di Wamena ada hadapi beberapa permasalahan.
di antara penggusuran rumah-rumah dinas atau yang dihuni oleh orang-orang tua kami, para perintis, seperti rumahnya kakak Lepona Pigobe. Dan itu kita mesti negosiasi dengan pemerintah untuk bagaimana ada hal sesuatu yang mana pemerintah tinggalkan untuk para orang tua perintis ini. Itu yang mohon dukungan, tapi kemarin puji Tuhan eksekusi rumah sudah dibekukan dan akan dilanjutkan pada bulan Februari besok. Dan semoga di bulan Februari ini kita butuh kekompakan untuk sama-sama supaya hal ini kita bisa tutupi bersama-sama. Dan itu yang mungkin saya dapat sampaikan buat kita semua. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk badan pengurus untuk sementara ini kita belum kasih keluar atau launching. Kita akan kasih keluar di Januari tanggal 5. Untuk kabupaten-kabupaten badan pengurus segera dibentuk, kalau sudah ada segera dikasih tahu ke kami supaya kita kasih SK dan dilantikan. Itu yang mungkin saya dapat sampaikan. Terus kalau untuk koordinator wilayah Bepato yang sudah ditunjuk untuk bisa membackup kami supaya kami tidak turun ke kabupaten di wilayah adat, karena ada koordinator yang akan panjang tangan dari kami badan pengurus pusat. Kalau kami turun di jarak jauh, jadi ada koordinator wilayah. Di sini ada 4 orang wilayah Bepato, ada Prasen Tigai, ada Abel Tusiogi, terus Kakak Raymond Suisa di Timika, dan Eman Ukago. Ini saya harap supaya kita bekerja sama. Ini untuk Orwis, tetapi yang lain tetap akan ada di badan pengurus pusat maupun badan pengurus kabupaten untuk segera dibentuk. Ingat yang saya perlu tekankan bahwa kita LAPEWA hadir persatuan dan kesatuan dan kemanusiaan. Persatuan dan kesatuan dan kemanusiaan itu yang lebih penting. Kebersamaan itu yang lebih penting. Kita jalan kebersamaan karena LAPEWA adalah mitra dan pemerintah. Bagaimana kita bisa membackup pemerintah dalam setiap segi gitu. Supaya di situ ada nilai-nilai positif yang kita LAPEWA bisa tunjukkan di setiap kabupaten dan kota, supaya kita tidak dilihat lagi kacang-kacangan. Itu yang mungkin saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atas tutur kata saya. Kiranya Tuhan yang punya berkat memberkati kita semua. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Wah 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 wah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Suatu penghargaan buat saya. Terima kasih. Yang terhormat ketiga hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua LAPEWA yang sudah ada bersama kami. Terima kasih yang terhormat orang tua kami, baik Bapak yang sudah menyampaikan pesan-pesan dan juga kepada semua orang tua yang ada pada malam hari ini. Juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih lebih khusus kepada kakak-kakak senior yang ada pada malam hari ini, di mana mempercayakan saya mewakili kakak-kakak senior. Padahal saya masih ada kakak senior kami, Kakak Ros, Mama Mote, yang saya hormati dan juga saya banggakan, saya cintai semua rekan-rekan, bahkan adik-adik LAPEWA yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa saya sampaikan salam Natal dari saya untuk kami semua pada malam hari ini. Dan juga sebagai anak-anak Tuhan, mari kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, tetapi sebelum kami dibentuk dalam kandungan ibu kami, Tuhan sudah menetapkan kami. Tuhan sudah merancang kami dengan rancangan yang sangat terbaik, sangat indah, sehingga kami boleh melakukan ibadah Natal LAPEWA di saat malam hari ini pada tanggal 30 bulan Desember 2021 di Jemaat Zaitun, ya. Iya, dan pada hari ini di sini
saya langsung masuk pada kesan saya. Saya sangat terkesan dengan acara pada malam hari ini. Saya merasa bahwa ini ya bagi manusia ini kebetulan, tapi itu rencana Tuhan. Begitu saya tiba tanggal 28, ada 2 adik ibu yang datang yang ke tempat saya. Begitu tiba di rumah dari Paniai, dan mama yang tinggal di rumah itu, dia katakan, "Ma, ini ada Natal Labewa ini." Puji Tuhan, saya tidak biasa mengikuti Natal Labewa seperti pada saat ini. Kedua, saya sangat bersyukur dan terkesan pada Tuhan, di mana Tuhan telah memilih saya dan juga saudara-saudara sekalian menjadi anak Labewa. Saya begitu, Batita berangkat ke Wamena. Batita itu anak bayi 3 tahun. Dan Tuhan sudah merancang saya bahwa kamu akan jadi anak Labewa. Labewa saya banyak sekali belajar. Belajar menjadi ibu. Saya juga belajar menjadi pemimpin. Saya juga belajar menjadi untuk mengasihi banyak orang, melayani. Dan saya bangga menjadi anak Labewa. Dan saya pikir bukan saya sendiri, kami semua. Orang bilang kami Aibon. Orang bilang kami punya banyak tadi hamba Tuhan sudah katakan bahwa daun-daun ya. Tetapi Aiwa yang ada di dalam diri kita itu memancarkan cinta kasih sehingga orang banyak mencintai kita apa adanya. Yang kedua, orang bilang kami Aibon. Tetapi itu kami ada pada saat situasi itu, dan kami ada yang bukan jati diri kita ini seorang Aibon atau peminum. Ya, jati diri kita itu bahwa kami di dalam diri kita itu ada cinta kasih, mengasihi orang lain, merangkul orang lain, membawa dia ke jalan yang benar. Tapi kami bisa lakukan seperti minum dan lain karena kami ada di situasi itu. Tapi kami keluar dari itu, kami adalah jempol. Bisa menjadi guru bagi orang yang ada di sekitar kami. Dan saya merasakan itu dalam setiap kehidupan saya di pelayanan saya. Pesan saya di sini kepada orang tua, terus mendoakan kami supaya kami boleh menjadi berkat di tempat kita ada, di mana saja, baik dari anak-anak kecil yang ada di sekolah sampai di tingkat pelayanan kita. Kemudian juga kepada ketua Korwil Papua ya. Terima kasih, tolong terus melihat kami lebih khusus di daerah-daerah seperti di Bepago pada umumnya dan khusus Paniai. Kami sangat rindu, khusus pribadi saya sangat rindu ada ini terus, tidak hanya waktu Natal saja kita kumpul begini, tapi saya mau betul-betul terorganisir dengan baik. Bila perlu ada program-program yang sudah itu dia terus berjalan, jangan sampai situ. Mungkin 3 kali kami bisa bertemu kembali ya, atau kami bisa berbincang-bincang, kami bisa melakukan sesuatu. Tolong diperhatikan. Pesan saya yang terakhir saya sampaikan, selamat Natal buat kami semua dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga kasih dan damai Natal yang ada di dalam hati kita yang tadinya di Palungan, di kandang Bethlehem, dan sekarang di hati kita terus mendamaikan kita, terus kami bersatu, dan kami tidak boleh takut karena Yesus ada di dalam kami. Salam, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebih yang saya mohon maaf. Kader yang sudah ada di tempat ini, pengganti mama. Saya mau memuji Tuhan dengan ada tema di atas, subtema melalui perayaan Natal, Labewa
Nadire kami diajak untuk lebih mengutamakan Yesus. Puji Tuhan. Yesus itu kita utamakan. Yang lain dari belakang. Ya, tadi anak-anak kami generasi berikut. Kami kalau tua nanti mereka yang akan naik. Saya bangga sebelum saya memuji Tuhan. Ini semua saya punya anak sekolah minggu yang pengganti saya. Bukan karena saya hebat, Amen. bukan karena saya boleh, tapi saya punya Tuhan luar biasa. Tuhan sudah atur. Siapakah generasi berikut akan menggantikan? Tapi saya bangga saya punya Tuhan luar biasa. Terus nanti anak-anak sudah tua seperti mama, pengganti sudah ada berdiri depan. Yesus baik. Mari kita menyambut Yesus yang sudah ada dalam palungan. Ya, kami datang bukan bawa untuk merayakan saja, tidak menunjukkan, melihat satu sama yang lain, tidak. Tapi kita menerima Yesus yang bayi kecil yang ada dalam palungan. Kita pergi melihat Yesus itu ada di mana. Selama memuji Tuhan, mama punya suara sudah mama orang tua, suara sudah tidak baik. Jangan menilai suara dulu ya, tapi sekarang mama sudah orang tua. Lukas 2 ayat 11. Siapa yang tahu ayat itu? Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini sudah lahir Yesus. Kita bertemu dengan Yesus. Di tengah malam sunyi sepi, di pinggir kota Betlehem, duduklah gembala menjaga dombanya di padang Efrata. Di tengah malam sunyi sepi, di pinggir kota Betlehem, duduklah gembala menjaga dombanya di padang Efrata. Tiba-tiba tampaklah di sana seorang malaikat Tuhan membawa berita gembira tentang kelahiran Juru Selamat dunia. Marilah kita ke Betlehem, sambutlah Juru Selamat dunia.
saya. Saya punya hati juga kotor jadi. Hati saya itu kotor jadi. Saya mau memuji Tuhan, lagunya sudah biasa kita nyanyi tentang kasih, karena kasih. Saya berapa hari itu, saya berturut-turut setiap Natal itu saya baca ayat itu terus menerus. Jadi ayat itu, ini situasi Natal. Besok kita akan berakhir. Saya mau baca. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saya merasa bahwa di tahun ini ayat emas buat saya. Saya merasa seperti itu. Mungkin karena Yesus itu mengasihi saya, sehingga Yesus dilahirkan di kandang yang benar untuk mau selamatkan saya dan saudara serta adik-adik anak-anak sekalian. Saya mau menyanyi satu lagu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih untuk berikan waktu untuk saya, kepada hamba-hamba Tuhan, Ketua Pusat Labewa. Mohon izin saya mengadik berdiri dan duduk di depan. Ini pimpinan kita. Kita tepuk tangan. Ya. Itulah sudah. Hanya cuma penekanan saya kesempatan ini sebagai pimpinan. Labewa jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Labewa jalan terus sampai Ilaper itu kabupaten-kabupaten lain seperti Paniai, Dayai, Durian, Nagara di sini. Karena Labewa itu luar biasa sebagai satu wadah yang bisa menguatkan, karena hanya Natal yang bisa Labewa tidak boleh. Jadi sebagai pengurus di Nagara, pengurus pusat, saya perlu sampaikan, jadi itu harus dibina, artinya cabat. Bagaimana? Saya juga tidak tahu Labewa itu apa. Padahal saya besar makan di sana, saya besar di Wamena. Saya coba juga pengangkatan pegawai saya di Solo, kembali karena saya kembali ke Wamena karena dekat daripada saya punya orang-orang tua. Karena Labewa besar ini mengapa? Labewa menjadi sampai pendidikan, pemerintahan, politik, agama Papua di tangan sekarang di mana? Lapago. Dia yang pegang. Agama sekarang ketua seluruhnya siapa? Mereka yang pegang sekarang. Berarti Labewa luar biasa. Sekarang tindakan cara bagaimana supaya wadah itu harus itu. Labewa harus ada buatkan ada tim temu. Tim temu itu apa? Artinya misalnya dari Dedi datang, coba Dedi punya pendapat untuk kita kepada Labewa itu apa? Kalau dari Jayapura datang, dari Jayapura sekarang pendapat kami di Labewa ke depan itu bagaimana? Itu harus diagelakan. Pengurus harus ada bikin ikatan, ini harus kuat. Kemudian dalam ikatan itu wadah ya. Wadah itu semua organisasi.
Jadi lewat itu belajar, ya, belajar mental, belajar berbicara, belajar juga di organisasi, belajar juga di hukum, belajar juga di politik, semua belajar. Dulu kan itu pemuda gereja itu apa? Kan tidak tahu. Tetapi di situ ada makna. Ya. Kalau kamu tidak belajar, tiba-tiba mungkin kau dipercaya di tempat lain, kau bisa kaku. Jadi sekarang pemuda sebagai tongkat estafet gereja, pemuda sebagai tongkat estafet untuk negara dan bangsa ini, persiapan diri untuk pemuda dan gereja bersiap untuk Papua besok ke depan. Kita adalah yang apa? Apa itu ya? Kita barabe. Dengan barabe tidak, kita odi di pantai. Kita besok, sekarang saya minta petunjuk, teman-teman. Saya pilih. Saya tunjuk langsung. Saya enggak ada. Saya pilih tanggung jawab. Aten coba. Kau tanggung jawab. Aku. Tanggung jawab. Besok kita bakal sebelum lepas tahun 2021 kita Odi. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam kakak dan semua. Terima kasih. Kakakku, saya kembalikan mic. Wah. Selamat malam, salam damai Natal untuk kita semua. Yang terhormat hamba Tuhan, yang saya hormati Ketua DPP Pusat Bapak Sumul Wijai, yang jauh-jauh datang dari Wamena, Paniai sampai tiba di Nabire. Saat ini merasakan panas Nabire. Tepuk tangan dulu buat kita yang ketua yang saya hormati, kakak senior yang selalu bersama-sama dengan kami, yang saya hormati semua rekan-rekan Labewa yang ada di Nabire dan yang datang dari masing-masing daerah, perwil masing-masing di tempat ini di Nabire. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Di sini kota Jeruk, tapi kita anak Labewa yang ada di sini tidak tanam jeruk di rumah. Jadi mohon maaf, ada banyak di pasar ini. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Tuhan baik untuk kita sekalian. Dan malam ini kita bisa sama-sama beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan atas kelahiran Tuhan di Bethlehem, dan hari ini Yesus lahir di hati kita, dan Dia katakan jangan takut untuk kita sekalian, khususnya untuk kami anak-anak Labewa. Puji Tuhan. Pertama-tama sebagai badan pengurus BPC Nabire, saya pribadi bahkan sebagai badan pengurus mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan Labewa, kakak senior, junior yang ada di Kabupaten Nabire, bahkan yang datang dari tempat lain. Karena hari ini perayaan Natal Labewa 2021 di Nabire ini kita adakan secara dadakan, mendadak, tidak ada koordinasi yang jelas. Itu kami mohon maaf, kami tidak bangun koordinasi yang jelas. Tapi Natal Labewa kita harus adakan karena kita punya ulang tahun saja kita rayakan.
ini raja kita, segala raja kita harus rayakan dan sujud menyembah Dia. Itu dasar dari inisiatif ya dari kami badan pengurus dan beberapa kakak senior untuk buat Natal, dan itu wajib kita sebagai manusia. Dan saya di sini mau menyampaikan kesan terima kasih banyak buat pengorbanan. Walaupun kegiatan ini kita inisiatif itu mulai dari tanggal 27 kemarin, itu baru kami kumpul, baru kami jalankan sumbangan sukarela. Tapi kegiatan ini bisa kita adakan dengan keadaan yang baik dan kita bisa tatap muka silaturahmi satu sama lain di hari ini. Nah, itu kesan yang luar biasa dan bukti kekompakan dari Labewa itu masih ada sampai sekarang. Mari kita tepuk tangan buat kita semua. Puji Tuhan, itu kesan yang saya dapatkan. Dan di sini sebelum saya menyampaikan pesan, saya juga mau menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 27 kemarin, kami pemasukan dari tanggal 27 kami adakan sumbangan sukarela ya. Karena ini kegiatan dadakan, kita adakan sumbangan sukarela ke setiap rumah-rumah yang anak-anak Labewa berada, senior-senior. Itu sumbangan sukarela dari semua anak-anak Labewa yang berada di Nabire itu terkumpul sebesar 10.750.000. Itu di tanggal 27 kami 28 kami jalankan sumbangan sukarela dan terkumpul sebesar itu 10.750.000. Dan juga pendonor yang kedua yaitu dari donatur yang kedua dari sumbangan dari kakak-kakak senior yang ada di luar Kabupaten Nabire, yaitu saudara atau Abang Yeki Pigome dan Bapak Jimmy Dow sebesar 2 juta rupiah. Ya. Jadi jumlah keseluruhan pemasukan untuk perayaan Natal di Labewa yaitu 12.750.000 rupiah. Ya, mari kita tepuk tangan dulu. Dengan beberapa hari saja kita demi kekompakan kita, rasa memiliki kita, kebersamaan kita bisa dapat sampai 12.750.000 rupiah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Ya, dan untuk kedua yaitu pengeluaran yang pertama untuk seksi acara 3.725.000 rupiah. Untuk kedua seksi konsumsi sebesar 7.500.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 10.725.000 rupiah. Sisa saldo yang masih ada di kami yaitu 1.525.000 rupiah. Sisa saldo yang masih ada di kami, dan kami akan lanjutkan mungkin dari masukan atau dorongan dari senior kita, kakak atau Bapak Martin Mote, untuk besok kita sama-sama kita ke pantai, kita akan bicara pantai mana yang kita akan sama-sama pergi untuk hiburan bersama, kita sama-sama nikmati tahun 2021 ini. Kita saling tatap muka, silaturahmi, cerita-cerita masalah, pokoknya kebahagiaan kita harus lepas semua di panggung besok. Iya, itu sudah kakak kita sudah sampaikan seperti itu. Nah, jadi kita akan lanjutkan. Terus berikut saya mau menyampaikan pesan sebagai badan pengurus di Labewa BPC Nabire. Selama ini kepengurusan kami sekitar 2 tahun atau 3 tahun begitu kami dibentuk, tetapi jujur saja kita
tidak menjalankan roda organisasi dengan baik. Sampai saat ini kita jalan, pokoknya namanya organisasi itu, saya pribadi saya rasa memang kami gagal. Itu kami mengaku bahwa kami gagal untuk organisasi. Tetapi secara emosional, kebersamaan rasa memiliki itu kita nomor 1. Dan itu saya terima kasih banyak. Tetapi pesan untuk ke depan, secara organisasi kita harus lebih, atau kakak senior harus tampilin saya atau tampilin kami ini, marah kami, tegur kami, begitu. Jangan lihat kita buat salah baru kasih tinggal saja, harus tegur kami. Terus kalau lihat kita buat salah ya tegur, kalau buat benar tolong kakak kasih support, dukungan. Tidak usah kasih uang atau kasih apa, tapi bilang adik luar biasa, harus tingkatnya macam begitu. Itu kami tidak merasakan hal itu. Jadi kami pesan untuk ke depan, tolong pukul kami, tegur kami supaya lebih baik lagi. Saya berterima kasih karena mungkin momen ini saya banyak dapat kata-kata yang kurang baik. Itu saya bersyukur. Tapi tolong keluarkan di depan sini marah saya, pukul saya di sini karena saya sudah salah besar. Di tahun ini saja, tolong. Tapi tahun depan jangan marah saya, nanti kita tahu pukul. Karena tahun ini harus habis di tahun ini. Tidak boleh kita bawa tahun depan. Amin. Ya. Itu saja pesan dari saya. Dan terakhir, kekompakan kita, kebersamaan kita harus tetap terjaga dan kita harus maju terus. Salam Natal dan selamat memasuki tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.